Halo, perkenalkan nama saya Septia Alansari. Hari ini kita akan membahas tentang isu kerusuhan yang dihadapi perusahaan di wilayah pesisir. Materinya adalah hubungan banjir pasang dengan supply chain management. Banjir pasang bukan lagi bencana musiman biasa, tetapi resiko kronis yang mengancam keberlangsungan operasi logistik kita. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, mari kita samakan pemahaman. Banjir pasang atau erobi adalah fenomena kenaikan air laut yang membanjiri daratan. Di Indonesia, erobi terparah oleh 3 faktor utama, yaitu pasang laut astronomis, penurunan muka tanah, dan kenaikan permukaan air laut global. Di sisi lain, SCM adalah tulang punggung bisnis kita, mengelola flow barang. Mulai dari mencari bahan baku, memproduksi, hingga mengirimkannya ke tangan konsumen. Ketika erobi datang, flow inilah yang pertama kali terputus. Kalau dirupsi cuma sebentar, sampai pasok jadi terluka. Kalau ROB datang mendekap gudang, inventory pun bisa tak terduga. Delay satu malam, dampaknya delay satu malam buat target melayang. Walau satu malam akan selalu ku kenang dalam hidup SCM. Dirusuk satu malam, ngerinya dirusuk satu malam buat kerugian. Walau satu malam akan selalu ku kenang selama-lamanya. Kerusakan membuat stok semua, logistik terhenti sudah. Yang kurasa pahitnya rugi besar, lepentian membara. Delay satu malam, dampaknya delay satu malam buat target melayang. Walau satu malam akan selalu ku kenang dalam hidup SCM. Dirupsi satu malam, ngerinya dirupsi satu malam buat kerugian. Walau satu malam akan selalu ku kenang selama-lamanya. Yang ketiga, dampak ROB terhadap SCM dimulai dari serangan fisik. ROB menghantam infrastruktur kita. Jalan utama logistik di pesisir bisa lumpuh total, menghambat akses truk. Pelabuhan sebagai gerbang utama inbound dan outbound barang dapat berhenti total operasionalnya. Selain itu, aset fisik perusahaan seperti gudang dan pabrik yang didirikan di dataran rendah terancam rusak. Mesin produksi, terutama komponen listrik, bisa rusak permanen jika terendam. Ini menyebabkan kerugian modal yang sangat besar. Yang keempat, yaitu datanglah dampak operasional yang menyakitkan. Hal ini diciptakan keterlambatan atau delay di seluruh rantai.
Keterlambatan bukan hanya soal waktu, tetapi juga uang. Truk harus mengambil rute yang lebih panjang, meningkatkan biaya bahan bakar dan waktu tunggu. Ujung-ujungnya kita menghadapi peningkatan biaya karena waktu melakukan recall barang, membayar sewa gudang darurat yang mahal, dan menanggung kerugian stok yang tidak bisa dijual. Kerugian ini berakumulasi dan merusak service level kita kepada pelanggan. Sudah lama telah tak jumpa stabilitas. Sudah lama mitigasi tak perhatian. Rindunya watangku, rindu ingin normal lagi. Ku ingin perencanaan selalu di sisiku. Aku distrut merindukan jauh. Aku terbenam, aku butuh asismen. Aku terhenti merindukan operasi lancar. Aku membengkak, aku butuh responsifan. Sudah lama fasilitas tak jumpa ketinggian. Sudah lama manajemen tak perhatikan. Rindunya stokku, rindu ingin kering lagi. Ku ingin kateter tahan LOG-ku. Aku distrut merindukan jalurangan. Aku terendam, aku butuh asismen. Aku terhenti merindukan operasi lancar. Aku membengkak, aku butuh responsifan. Yang kelima, ROB tidak hanya menyerang satu titik, melainkan melumpuhkan semua pilar SCM. Dokumen, jika pemasok utama tidak berada di ROB, seluruh suplai bahan baku bisa berhenti mendadak. Inventory, selain stok yang rusak fisik, kita bisa mengalami stock out karena barang tidak bisa diisi ulang tepat waktu. Produksi, barang terpaksa berhenti total atau shutdown karena mesin rusak atau material tidak sampai. Logistik, distribusi barang di gudang ke toko atau konsumen menjadi mustahil, menghancurkan janji pengiriman. Yang keenam, kita tidak bisa melawan air pasang, tetapi kita bisa bersiap. Dalam jangka pendek, fokus kita adalah respon cepat. Peringatan dini adalah protokol darurat yang aktif segera telah menerima informasi perkiraan pasang tinggi. Perlindungan aset, barang berharga harus dipindahkan ke ketinggian atau gudang yang lebih aman. Gunakan tanggul portable atau memblokir air.
rute alternatif, tim logistik harus melakukan backup plan rute non-pesisir meski lebih jauh. Aku butuh resiliensi, tapi kau tak siapkan. Aku butuh mitigasi, tapi kau tak hiraukan. Aku mau stop aman saja, tapi datang sejak ada. Aku bete sama ROB, aku sebel sama delay, aku kesal sama rute, aku kesel udah tergenang. Aku bete, aku bete udah kebanjiran, aku sebel aku dibiarin, aku kesal tetap yang gurih, aku bete. Aku butuh disertasi, tapi kau tak hiraukan. Aku butuh ekspektor tinggi, tapi kau tak berikan. Aku mau logistik lancar, tapi lebih datang cuek-cuek aja. Ku bete sama ROB, ku sebel sama delay, aku kesel sama rute, aku kesel rute tergenang. Aku bete, aku bete kita kebanjiran, aku sebel asal dibiarin, ku kesal aku nganggurin, aku bete. Aku bete sama ROB, aku sebel sama delay, aku kesel kita tergenang. Aku bete, tidak kebanjiran, aku sebel asal dibiarin, aku kesel tak dianggurin, aku bete. Yang ketujuh, untuk keberlangsungan bisnis jangka panjang, kita harus membangun resiliensi struktural. Diversifikasi geografis, jangan letakkan semua fasilitas SCM, gudang dan pabrik di satu lokasi rawan ROB, setelah risiko ke area yang lebih tinggi. Desain infrastruktur, semua fasilitas baru harus dibangun dengan lantai yang ditinggikan melampaui batas air pasang tertinggi yang pernah tercatat. Integrasi resiko, masuknya risk mapping ROP sebagai variabel untuk dalam setiap keputusan investasi properti dan pastikan asuransi bencana mencakup kerugian ini. Yang terakhir yaitu kesimpulan dan penutup. Sebagai kesimpulan, banjir pasang bukan lagi anomali cuaca, tetapi resiko bisnis yang dilakui SCM tidak bisa lagi profesional resiliensi. Investasi yang kita keluarkan untuk mitigasi hari ini adalah penghematan biaya kerugian
yang jauh lebih besar di masa depan. Mari kita jadikan SDM tangguh melawan ancaman air laut. Sekian dari saya, terima kasih.